Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And kali ini ada yang meminta pembahasan BKSL. BKSL ini benar. Sentul City Tbk, kodenya BKSL, time frame-nya daily. Di saham ini saat ini di posisi 68. Oke. So oke, tutup belum. Melihat dari tipenya, ya, tipe ini dia sudah di left side-nya kan dia sudah tidur cukup panjang ya, cukup panjang. Kemudian saya hanya khawatir tentang ini, posisi divergent di area ini. Jadi dia bisa 3 swing low-nya dia sudah ending ya di harga terakhir 50 ini. Kemudian dia new cycle-nya adalah impulse yang ditandai dengan adanya divergent di area ini. Jadi kalau kalau kita bongkar lebih, ini daily ya, jadi ini berapa ini? Oke, 50 harga terakhir. Jadi ini adalah sebentar, ini kok tidak overlap. This one. Kalau ini adalah wave 1 ya. Kalau di sini adalah kita anggap sebagai wave 1, and then 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita akan menghitung dulu possibilities di wave 4. Nah, oke. Tahuan. Wave 4 ini tidak boleh lebih dari 50%, roll-nya 50% dari kok di sini. Nah, ini. Wave 4 ini tidak boleh lebih 50% dari wave 3. Kalau ini kita asumsikan wave 3, maka ini tidak boleh lebih daripada wave 3. Overall ini kan wave 3 ini. Jadi kalau kita tarik pun ya, ini wave 3. Di sini pun walaupun kita tarik seperti ini pun juga dia masih 50 dia, masih 50, break to 50. Dan ini bukan tipe atau rule daripada Elliott. Dan kalaupun ini kita jadikan sebagai satu korektif pun, ini justru korektif bullish ya. A, B, and then C, dia harus break daripada previous high sebelumnya. Ini kalau kita jadikan sebagai area korektif ya, area korektif. Jadi yang perlu dilihat adalah posisi di sini. Ini yang membuat saya pribadi sebagai
trader menjadi tidak nyaman. Karena apa? Dia higher high, sementara di RSI cannot break to the previous high. Tidak bisa break daripada previous high. Ini yang membuat tidak nyaman di level ini. Jadi ini sudah higher high, ya toh. Oke, higher high, and then di RSI tidak demikian. Saya kasih horizontal saja. Dia previous high-nya dia tidak bisa di break oleh higher terbaru. Jadi ini yang membuat saya tidak nyaman. Kalaupun saya ingin buy, ini yang membuat saya tidak nyaman. So, kesimpulannya bagaimana? Saya lebih suka menganggap ini sebagai satu trade swing up ya daripada 5 impuls ya. Nah ini dapat ya. Di mana-mana trade swing up atau trade swing low itu endingnya di 161. Cannot break to the previous high, cannot break to the 161 Fibo. Itu endingnya trade swing up ataupun trade swing low. Kalau break, maka ini baru starting point di wave 3. Kalau break, ini minimum di wave 3. Dan namanya minimum wave 3 itu the longest wave yang ada di Elliott wave. Tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Wave 1 pun masih kalah jauh dengan wave 3. Jadi wave 3 itu the longest wave. Dia bisa Fibonacci 200, bisa Fibonacci 300, bisa Fibonacci 400. Itu wave 3. Kalau sudah ada wave 3, ini wave 3, endingnya yang enak pasti akan ada wave 5 yang akan terjadi higher high tetapi tidak di RSI. Ini perbedaannya ya. Jadi BKSL karena dia sudah equal leg di Fibonacci 100 di 72. So, saya lebih cenderung kalau ini adalah trade swing. Ini kemudian trade swing, maka ini akan bentuk satu 5 impulse low. Artinya BKSL bisa kembali tidur di 50. Terus di mana cut loss-nya? 57 ini bisa jadikan sebagai satu cut lossing area yang relevan. Break daripada itu selesai sudah. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana nanti kalau misalnya dia naik katakanlah ini. Selama Fibonacci 161 atau harga di 81 tidak bisa di break, maka ya ini tidak bisa di break, maka ketentuannya adalah ini masih akan menjadi dalam area trade swing up. Ya, trade swing up yang artinya kalau di sini kita menganggap sebagai 13, maka ini 3, nextnya pasti akan down di 5 impuls. Apapun yang terjadi nanti kita lihat di harga ini, karena ini adalah trade swing up. So kalau saya bisa kasih satu name tag-nya di sini, maka ini saya anggap sebagai fase korektif. Oke, fase korektif. Oh ya, saya lupa. Bentar. Nah ini. Telegram. Ini adalah Telegram number saya. Bila ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi via Telegram di Telegram number saya ini. Warna
sipnya. Asik. Nah ini dia. Udah buat black, oke lah. Ya silakan nanti menghubungi kalau ada pertanyaan tentang saham yang perlu dibahas, silakan di Telegram nomor saya ini 085730093030. Oke, jadi saya lanjut. Ini adalah bertipe, kalau saya beranggapan bahwa ini adalah baru masih dalam fase 3 swing up, as long as dia tidak bisa break dari 161. Ini 3 swing low, ini 3 swing up, baru nanti akan 5 swing low. Jadi nantinya kalau dari harga ini memang benar-benar big player katakanlah, atau kalau kita kasarnya kita bilang bandar, dia pelan-pelan dari sini ya. Di sini nanti pasti akan pelan-pelan itu. Saya lebih yakin bahwa di sini nanti akan kita pelan-pelan, selama ini tidak di break ya, maka dia akan pelan-pelan di sini akan bentuk 5 swing low. 5 swing low. Tandanya berakhirnya ya, karena ini harus karena ini harus, kalau secara Elliott itu harus maka dia akan berakhir di 50. Good newsnya teman-teman, good newsnya adalah apabila 3 swing ini sudah kita anggap sebagai done, selesai ya kan, 3 swing di harga ini dia selesai 3 swing, maka ini akan menjadi satu tipe impuls yang baru. Ini 3 swing selesai, 3 swingnya selesai, ini akan menjadi satu impuls lagi yang baru. Jadi di harga ini ini bisa menjadi awal dari wave 1 di higher degree, kemudian dia turun, minimal dia harus 50% daripada harga ini, kemudian break up ya. Ini baru wave 2. Oke. Nah sekarang kita akan menghitung kembali. Good newsnya itu. Oke. Karena wave 2 ini mana 50. Nah, karena wave 2 itu aturannya ya kalau dibilang bagus sih bagus, kalau dibilang tidak ya memang biasanya adalah seperti ini. Wave 2 itu harus break dulu di 50% dari entire movement dari hari ini ke atas. Jadi teman-teman, saya tidak akan merekomendasikan buy ketika price belum berada di bawah 62. Ya, saya tidak akan merekomendasikan buy apabila price belum berada di bawah 62 atau touching 62. Ketika price sudah touching 62, baru saya berani rekomendasikan untuk analisnya buy. Mentoknya nanti harga terakhir adalah 50, karena ini berarti entire movementnya ini adalah korektif. Ini 3 ya, kemudian di sini adalah 5 swing low. So ini akan bertipe sebagai tipe flat, bisa dibilang regular flat ya, regular flat, menjadi regular flat di area ini. Tapi kalau tidak bisa break lagi di 50, ini good news, karena dia akan fly, akan terbang kemana? Targetnya higher high otomatis ya, higher high. Berarti ini adalah selesai, maka ini adalah new cycle. Saya katakan di sini ini adalah new cycle lagi di higher degree. Itu good newsnya seperti itu. Kembali lagi, di mana area buy-nya yang pas? Di Fibo-nya saja 62, 59, 55. Ini adalah di tiga harga yang harus dicermati oleh teman-teman ya, BKSL ini. Jadi kalau ingin buy, silakan buy di 3 harga ini aja, 62, 59 dan 55. Jadi tidak perlu jadi kita buy ada patokan harga, bukan asal buy sell saja. Jadi bukan asal oke ya saya buy di sini tanpa ada
Ini kalau saya pakainya seperti itu. Kecuali kalau di currency kita bisa hedging. Jadi kalau salah ya hedging. Ini kita buy, kemudian harga turun, kita salah, kita hedging. Ada aturannya sendiri untuk hedging ini. Oke. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah merequest BKSL. Ini analisa yang bisa saya berikan. So, kesimpulannya itu, kalau ini sudah selesai, maka good news, ini akan menjadi satu new cycle lagi untuk uptrend. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini belum selesai cycle-nya, karena ini adalah 3 swing up, maka last dance-nya adalah 5 swing low. Artinya ini akan masih bisa turun lagi. Itu masih bisa turun lagi, teman-teman. Jadi itu good news-nya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi ke Telegram number saya di 085730093030. Bagi yang ingin meng-share analisa ini dipersilahkan, it's free asal tidak dipakai untuk signal premium. Have a nice day, bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya.